Halo semuanya. Buat teman-teman yang somehow baru pertama kali menemukan video aku, salam kenal. Nama aku Dina. Saat ini aku lagi menempuh program S2 jurusan Global Master of Business Administration di Yonsei University di Korea. Video yang aku upload kali ini bakal jadi video yang raw banget, yang nggak aku edit banyak, cuma aku cut aja biar nggak kepanjangan. Pertama, aku pengen ngejelasin kenapa aku nggak ngupload video beberapa bulan kebelakangan ini. Terus yang kedua, aku pengen ngasih update tentang real life aku sekarang. Yang ketiga, aku pengen jawabin Q&A yang ada beberapa temen aku tanya di Instagram, dan aku rasa mungkin informasinya bisa bermanfaat juga buat temen-temen yang penasaran tentang pengalaman aku tinggal di Korea. Waktu pertama kali pindah ke Korea bulan Januari 2022 ini, aku tuh excited banget pengen bikin video, pengen aktif ngupload terus bla bla bla, tapi nggak aku lakukan. Alasannya pertama karena waktu awal-awal aku bener-bener nyoba kan, kayak selalu bawa kamera, bawa HP, buat kemanapun, di rumah, lagi sama temen, sendirian. Pokoknya aku bener-bener ready banget pengen bikin video YouTube gitu. Tapi ternyata bikin video itu nggak semudah itu, apalagi aku pengen spend time buat mengenal teman-teman baru, pengen bener-bener create deep bonding sambil quality time bareng teman-teman di sini. Itu susah banget kalau misalnya sambil fokus YouTube gitu loh. Dan mungkin teman-teman di sini juga ngerasain kalau misalnya ke suatu tempat yang memorable, sekarang jadi bingung mau ngambilnya videonya vertikal atau horizontal ya, gitu-gitu. Jadinya selama 1 tahun ke belakang ini aku bener-bener ya udah deh, aku fokus ngambil video vertikal yang aku edit dan aku upload di reels Instagram aku aja. Kalau misalnya dia mau lihat akun Instagram aku @dina.marcelina, di situ aku selalu ngepost sebenarnya. Cuma kalau misalnya buat di YouTube sebenarnya aku selalu ngambil, tapi lanjut ke alasan kedua kenapa aku nggak ngupload YouTube beberapa bulan ke belakang ini, karena susah banget nyari waktu buat ngedit videonya gitu. Karena di sehari-harinya aku ngerjain tugas, kuliah, bla bla bla. Ada sisa waktu aku lakuin buat kayak networking, bener-bener kayak kenalan sama teman-teman baru, bla bla bla. Terus ada waktu istirahat juga, ada waktu jalan-jalan juga. Jadinya susah banget buat fully fokus ngedit video, yang sebenarnya kan karena aku ngedit video ini bener-bener purely karena aku suka doang kan, bukan mata pencaharian aku nggak menghasilkan apa-apa dari video yang aku bikin selama ini. Jadinya ya ada banyak prioritas lain yang aku utamain dibanding ngedit video. I'm so sorry. Kayak padahal aku udah ngambil video banyak banget, jujur, kayak tinggal diedit aja. Tapi ada juga beberapa video yang aku udah edit tapi editnya kelamaan, jadi kayak udah lewat juga gitu loh. Kayak sekarang udah musim dingin tapi aku baru kelar ngedit video tentang musim panas gitu, jadi kayak telat banget gitu. Menurut kalian gimana? Upload aja nggak, walaupun waktunya nggak berurutan dan nggak real time gitu. Oke, lanjut ke part selanjutnya dari video ini. Aku pengen sharing update dari kehidupan aku sekarang. Jadi waktu cepet banget. Aku nyampe di Korea Januari, sekarang udah bulan Desember, dan bulan Februari tahun depan insya Allah aku bakal wisuda. Aku ngerasa waktu cepet banget, tapi kalau misalnya aku lihat video-video yang aku ambil di album HP aku, kayak ya emang banyak banget sih yang udah aku laluin dari semester musim semi di sini, ngeliat sakura, jalan-jalan sama teman aku ke Gwangju, habis itu ke Busan, habis itu summer aku sempat main ke Incheon, habis itu aku sempat magang satu bulan sebagai salah satu kredit kayak bagian dari kurikulum aku gitu. Terus udah masuk ke fall, aku baru pertama kali ngalamin musim gugur di hidup aku. Terus sekarang tiba-tiba udah dingin banget. Hari ini tadi di luar bersalju, kayak aku mind blown banget gitu loh. Kayak waktu cepet banget, tapi ya
emang banyak banget gitu yang udah dilaluin dan ya banyak banget yang gak aku rapihin dan edit jadi video YouTube. Tapi kalau kalian buka Instagram aku ya, kalau kalian scroll ya emang sih Dina kayaknya having a lot of good times di sini. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku setelah aku 1 tahun tinggal di luar, berasa banget sih yang teman-teman tahu di Instagram itu ya bagian happy-happynya aja gitu. Cuma kalau misalnya buat pengalaman tinggal sendirian di luar negeri yang bahasanya juga kita nggak fully ngerti, banyak juga tantangan-tantangan yang dilaluin yang kalau misalnya kalian ngefollow influencer di baliknya pasti sebenarnya banyak tantangan dan pahit-pahitnya juga gitu. Terus sekarang ya fokus aku sebenarnya ya masih menyelesaikan tugas-tugas dan mempersiapkan ujian akhir di pertengahan bulan Desember ini, sambil nyari kerja juga. Udah mulai nyari kerja di Indonesia atau juga nyari kesempatan kerja magang di Korea dulu buat awal tahun depan, karena aku, mungkin teman-teman ada yang tahu juga, aku di sini tuh dibiayain oleh LPDP, which is pemerintah Indonesia. Jadi aku pasti bakal balik ke Indonesia. Tapi sebenarnya dari LPDP sendiri ada kemungkinan bisa ngasih izin buat stay paling lama 1 tahun setelah wisuda untuk melakukan magang gitu, biar pengalaman nyatanya tuh ada gitu sebelum balik ke Indonesia. Nah, aku juga lagi looking up into those opportunities. Jadi gila banget betapa 2022 tinggal 1 bulan lagi, wisuda aku tinggal 3 bulan lagi, dan in between kayak bakal banyak banget hal yang terjadi di kehidupan aku yang masih tidak menentu banget gimana jadinya aku di tahun depan. Ya, itu dia adalah update kehidupan aku yang aku jelasin dengan sangat singkat karena kayak lebih penting buat ngebalesin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman aku tanya di Instagram. BTW ini pertanyaan yang masuk tuh bener-bener mencar-mencar gitu loh, kayak nggak dalam satu topik aja, karena aku waktu nanya juga kayak nanya apa aja gitu. Cuma kalau kalian ada yang ngerasa butuh informasi tentang gimana caranya apply LPDP, gimana caranya daftar universitas di Korea, gimana pengalaman tinggal di Korea sebagai orang muslim, dan hal-hal spesifik lainnya, komen aja di bawah. Siapa tahu nanti aku bisa bikinin video ngobrol kayak gini lagi yang ngebahas satu topik yang lebih khusus tapi lebih mendalam, lebih banyak yang dibahas. Komen aja di bawah ya. Kalau misalnya untuk Q&A kali ini ya lebih general aja gitu. Karena ternyata pertanyaannya banyak banget, aku jawabnya singkat-singkat aja ya. Pertanyaan pertama, boleh nggak kalau aku minta salamin ke Seoul? Boleh, tapi gimana caranya ya? Kalau yang kamu maksud itu kayak paper greeting itu, aku sering buka sih, Kak. Kamu bisa cek di Instagram @surat-dari-Korea aja ya. Pertanyaan kedua, Kak, di Korea cari makanan halal susah nggak? Sebenarnya rada tricky sih jawab pertanyaannya, karena yang aku sadarin di sini setiap orang tuh punya limit batas halalnya masing-masing gitu loh. Kalau misalnya sesuai ajaran agama Islam kan benar-benar yang harus hewan yang halal, disembelih dengan cara yang halal, diproses dengan cara yang halal, nggak boleh kemix saat disajikan juga dengan makanan-makanan yang nggak halal. Rada sulit sih karena di sini kan banyak yang, maksudnya kayak kalau misalnya beli makanan let's say seafood aja gitu, cuma kan tetap aja ada kemungkinan mungkin restoran itu punya menu lain yang nggak halal, atau salah satu sausnya yang kita nggak tahu dia itu kayak gimana, pakai saus apa gitu kan. Buat nemuin makanan yang 100% halal, cara mastinnya sulit gitu ya. Mau nggak mau kalau itu batas kamu mesti masak sendiri gitu, dimana banyak juga sih yang masak di sini. Kalau misalnya buat aku pribadi, aku seperti yang kalian lihat di Instagram, aku masih lumayan sering sih makan di luar bareng teman-teman aku. Tapi aku selalu mastiin, aku tanya dulu ke staffnya, paling nggak dia nggak
contain si list barang-barang haram yang aku hindarin ini. Sering juga ya udah aku akhirnya masak, terus aku bawa kotak bekal, jadi teman-teman aku makan apa ya aku makan bekal aku gitu. Tapi ya aku nggak pungkirin juga sulit sih gitu. Aku juga sering yang bener-bener kayak udah mesen gitu makan sama teman-teman yang lain, kata teman aku kayak ini nggak mengandungi babi kok Din gitu-gitu, cuma aku masih nggak yakin. Terus pas makanannya datang aku tanya lagi ke orangnya kayak ini mengandung babi nggak ya gitu-gitu, terus ternyata kayak mungkin ada kandungannya dikit yang mengandung babi. Terus aku jadi kayak ya udah akhirnya makannya aku kasih ke teman aku cuma makan nasi pakai kimchi atau nasi pakai telur, pokoknya apapun yang bisa aku makan yang halal. Ya kadang-kadang itulah tantangannya kalau misalnya jadi muslim di negara yang muslim itu minoritas. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara bisa belajar di Korea? Jawabannya tergantung jenjang pendidikan yang kamu pengen tempuh sih. Kalau misalnya SMA, mesti coba cari sekolah-sekolah yang internasional gitu kali ya. Kalau misalnya buat S1 dan S2, menurut aku tergantung kamu mampu biaya sendiri atau mesti disupport dengan beasiswa sih. Kalau misalnya kamu perlu dukungan finansial kayak aku, ya kamu berarti mesti cari tahu dulu jurusan apa yang pengen kamu ambil, di universitas mana yang bagus di Korea Selatan tentang si bidang itu gitu. Terus dari situ kamu buka websitenya, cari tahu beasiswa apa aja yang mensupport orang-orang yang pengen daftar ke jurusan itu gitu. Banyak banget beasiswa sekarang yang sebenarnya bisa didaftar. Dari kalau kamu ada rencana balik ke Indonesia kayak aku, kamu bisa coba apply beasiswa LPDP. Kamu mesti cek dulu apakah jurusan dan universitas yang pengen kamu tuju itu ada di listnya LPDP. Selain LPDP ada banyak banget juga, ada beasiswa dari Korea namanya beasiswa GKS, ada beasiswa dari profesor yang banyak tahu biasanya cuma alumninya doang, jadi kamu bisa kenalan dengan mahasiswa Indonesia yang sekarang mungkin lagi ngambil bidang tersebut di Korea. Terus selain itu juga ada beasiswa dari perusahaan kayak misalnya dari Hyundai, dari POSCO gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kalau misalnya kamu mau coba cari lebih dalam lagi di internet dan cari tahu gimana cara daftarnya, kapan deadline-nya, bla 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 ya. Kuncinya emang mesti bisa bahasa Inggris dan rajin cari tahu informasi. Terus pertanyaan selanjutnya, kalimat pertama untuk nulis esai gimana kak? Tergantung esainya sih, cuma kalau dari pengalaman aku, semua esai yang aku tulis itu nggak langsung jadi. Ada draft pertama, abis itu kamu koreksi lagi jadi draft kedua, abis itu kamu tidur dulu, kamu bangun lagi besok-besoknya kamu cek lagi, baru akhirnya kamu bisa menemukan paragraf yang tepat, apalagi untuk paragraf pertama. Jawabannya terus latihan dan terus koreksi esai yang kamu tulis itu gimana. Jadi kamu nanti bakal punya rasa kalimat pertamanya tuh paling menarik, harusnya apa ya gitu. Terus mungkin sensitif kalau makanan di kafe-kafe itu apakah halal untuk muslim? Alhamdulillahnya walaupun banyak yang gak halal di kafe-kafe Korea, cuma mereka itu sering ngasih detail deskripsi bahan makanan yang digunakan, jadi bisa dicek di situ apakah mengandung kandungan yang haram. Kalau kayak misalnya kalau di Tusam waktu itu kayak aku sempat ngepost juga di Instagram aku, ternyata banyak banget cake yang nggak halal, tapi ada juga cake yang benar-benar nggak menggunakan bahan yang haram, tapi ya mungkin cuma ada satu gitu. Jadi ya kemungkinan besarnya banyak di kafe-kafe Korea itu yang makanannya nggak halal, tapi ya nggak memungkiri juga mungkin ada 1 atau 2 menu makanan yang bisa dipesan. Suka duka kuliah, sukanya banyak sih. Paling senangnya sih ketemu teman-teman baru, ngedengerin cerita-cerita mereka yang benar-benar berbeda banget. Karena untuk aku sendiri, jurusan aku kan Global MBA, jadi banyak teman-teman yang dari Kanada, dari Amerika, dan lain-lainnya. Itu tuh kayak menambah wawasan aku banget, walaupun aku kuliahnya di Korea doang gitu. Dan tentunya jalan-jalannya, kalau kalian ngeliat Instagram aku pasti ngerasanya kayak ini Nina kuliah apa jalan-jalan sih, karena saking banyaknya jalan-jalan. Karena ternyata ya, aku juga baru ngeh ini waktu aku datang ke sini, banyak banget loh program-program jalan-jalan di Korea yang benar-benar nge-support
foreigners buat jalan-jalan gitu di daerah selain Seoul. Jadinya banyak juga trip-trip gratis yang bisa diikutin asal kita pengen nge-review pengalaman kita di Instagram gitu misalnya. Jadinya aku sering banget jalan-jalan. Terus dukanya banyak banget juga sih, kayak susah-susahnya ketika ada yang mesti dibenerin di rumah, mesti beli. Ini barang-barang aku ada banyak banget kan, 80% dari yang ada di kamar ini aku beli dan nggak disediain waktu aku datang, dan aku tinggal di rooftop dan di apartemen lama yang nggak ada lift, jadi mesti gotong-gotong itu sendirian. Dan aku juga kebanyakan belinya barang second, jadi yang bener-bener aku mesti gotong-gotong di jalanan sendirian. Terus ya ada banyak banget sebenarnya yang nggak aku tampilin di sosial media, yang mungkin aku cuma kayak nelpon mama aku aja cerita. Cuma ya itulah hidup, kayak nggak aku doang kan, nggak aku yakin temen-temen yang nggak cuma kuliah di luar negeri doang, tapi teman-teman di Indonesia juga ada tantangannya tersendiri gitu. Jadi ya sukanya banyak, dukanya juga ya banyak tantangannya. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kelasnya masih hybrid atau akan full offline in the future? Sekarang udah 95% offline, jadi kayak sebenarnya udah totally offline. Cuma ada profesor yang sebenarnya dia lebih prefer online, jadinya khusus kelas dia doang. Aku masih kadang-kadang diadainnya online. Kak, cerita dulu masuk Yonsei MBA gimana dong? Doakan aku bisa juga. Semoga kamu bisa nyusul ya, karena seru sih. Exam di Yonsei lebih sulit atau mudah dibanding exam di Indo, Kak? Karena aku sekarang S2 ya, sebenarnya kayak exam itu doable, mungkin lebih sulit daripada di Indonesia, tapi masih oke gitu. Aku sekarang kan belajarnya bisnis, padahal aku S1-nya itu benar-benar beda banget. Aku belajarnya arsitektur interior, tapi di sini aku masih bisa catch up dengan perhatiin di kelas, belajar sama temen, cari tahu lagi, catch up ilmu yang aku nggak ngerti di YouTube. Ya, alhamdulillah aku survive sih. Jadi ya bisa lah ya. Kalau di compare ke Indo mungkin sedikit lebih susah, tapi masih oke. Terus master di Korea full bahasa Inggris atau campur bahasa Korea? Di Korea kebanyakan jurusannya ya pakai bahasa Korea. Tapi kalau untuk kasusku, jurusanku Global MBA, jadinya benar-benar full pakai bahasa Inggris. Terus, Kak, buka kelas untuk persiapan beasiswa S2 ke Korea dong. Sebenarnya aku pengen banget bisa bantuin teman-teman yang kayak aku dulu aku juga sebenarnya butuh banget kan informasi dan bimbingan buat bisa daftar S2 ke Korea. Cuma kayaknya waktunya nggak memungkinkan deh. Tapi banyak kok sebenarnya kelas program-program mentoring di luar sana buat teman-teman yang tertarik buat persiapan beasiswa S2. Bisa coba cari Instagram aja, nanti kalau misalnya aku nemu infonya aku share ya. Terus pertanyaan selanjutnya, so far kesan untuk perkuliahan di Korea gimana, Kak? So far menurut aku seru. Kalau misalnya untuk kasusku mungkin beda sama teman-teman yang lain di sini, karena kebanyakan kan kalau ke Korea tuh banyak yang ngambilnya engineering atau yang research based gitu, yang mesti nulis tesis bla bla bla. Cuma kalau misalnya aku di sini belajar bisnis, kebanyakan itu tugasnya group project. Jadi bener-bener kayak secara intentional kurikulumnya sendiri aja itu udah ngajarin kita buat building network gitu loh. Jadi kalau aku sih happy banget gitu, jadinya di sini lebih banyak ketemu teman-teman baru. Kelihatannya sih kayak main-main aja, tapi sebenarnya aku di sela-sela kita main-main itu sering juga ngobrol dan tukar pikiran tentang di Indonesia itu kayak gimana, di negara mereka kayak gimana, kita diskusi kalau di Korea itu kayak gimana. Itu sih yang menurut aku ilmu di luar kelas kuliah yang kayak gitu sih, yang menurut aku soft skill yang aku dapetin yang sangat berharga selama aku kuliah di Korea ini. Oke, barusan videonya ke-cut gara-gara memori aku udah full. Kayaknya aku udah lumayan banyak ya ngejawabin pertanyaan-pertanyaannya. Nyoba jawab dengan cepet juga, karena kayaknya aku takut
aku khawatir videonya bakal lama banget. Segitu dulu pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab kali ini. Kalau misalnya ada hal spesifik yang kalian pengen aku bahas di video selanjutnya, silahkan komen aja. Aku akan coba semaksimal mungkin buat aku balesin komen kalian mulai dari sekarang. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!